Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Trader Independen Binomo. Oke, di sini saya sedikit menjelaskan tentang harga pembuka ya. Ternyata udah mau ke grup BSG Independen, ternyata masih ada juga yang gagal paham dengan harga pembuka. Nah, di harga pembuka itu kan yang dihitung adalah satu body, dua sumbu, tiga grafik. Jadi tiga bagian ini adalah BSG. Tiga yang terpenting di harga pembuka itu adalah body, sumbu, dan grafik. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, di harga pembuka itu contoh nih, Bang, banyak kan yang bertanya seperti itu, Bang, jika candle, tunggu ya, nah ini harga pembuka. Kan harga pembuka itu jika candle hijau di C5, ini candle hijau ya di C5. Jika candle hijau yang di C5 itu yang dihitung adalah sumbu bawahnya. Walaupun ada sumbu atasnya ini nggak dihitung. Yang dihitung itu adalah sumbu bawahnya. Seperti itu. Jadi untuk sumbu yang dihitung sumbu bawah jika C5-nya candle hijau. Nah, jika C5-nya candle merah, yang dihitung itu adalah sumbu atasnya. Yang dihitung adalah sumbu atasnya ini yang dihitung. Kebalikannya. Jadi untuk grafik berarti grafik untuk candle merah itu di bawah grafiknya. Jika hijau, candle hijau grafiknya di atas. Grafik itu berarti sama dengan harga close. Nah, seperti itu. Jadi untuk BSG harga pembuka itu apakah cukup hanya membandingkan body doang? Enggak lah. Karena kenapa dikatakan itu BSG harga pembuka? Karena body, sumbu, grafik. Berarti nggak cukup yang dibandingkan bodinya doang, nggak cukup. Berarti kita harus menganalisa grafik dan sumbunya juga. Seperti itu. Jadi kalau kita udah dapat hasil dari C1 dan C5 itu bodinya atas atau bawah, itu kita nggak boleh langsung open posisi. Kita harus menunggu hasil konfirmasi dari sumbu dan grafiknya. Karena body itu sebagai indikasinya, sumbu dan grafik sebagai konfirmasinya untuk menguatkan apakah pasar ke depannya mau naik atau mau turun dalam 1 menit ke depan. Seperti itu. Nah, jadi juga ada yang nanya nih, Bang, di C5 itu kan jika candle hijau yang dihitung itu kan sumbu bawahnya. Nah, bagaimana jika sumbu bawahnya itu nggak ada di C5, sedangkan sumbu atasnya itu ada? Nah, berarti yang dihitung adalah grafik sama body doang. Jadi jika C5 seperti ini, berarti sumbunya nggak dihitung. Kenapa nggak dihitung? Karena sumbu bawahnya itu nggak ada. Sedangkan penjelasan tadi, jika candle hijau terdapat di C5, itu yang dihitung sumbu bawahnya. Nah, sedangkan ini sumbu bawahnya nggak ada. Ini sumbu bawahnya nggak ada. Berarti yang dihitung body sama grafik doang. Jadi, jika body atas, grafik atas, itu boleh open posisi. Tapi jika body atas, grafik bawah, itu nggak boleh open posisi. Kenapa nggak boleh open posisi? Karena perbandingannya 1:1, nggak ada yang menang atau yang kuat. Seperti itu. Jadi yang dihitung body sama grafik doang. Jika
C5 warna hijau candle merah, candle hijau seperti ini gak ada sumbu bawahnya. Ingat ya, candle hijau yang dihitung sumbu bawahnya. Jika gak ada sumbu bawahnya berarti sumbu gak dihitung. Oke, kita ke candle merah nih. Candle merah juga seperti itu. Jika terdapat candle merah di C5 dan dia nggak mempunyai sumbu atas, sedangkan candle merah di C5 yang dihitung adalah sumbu atasnya. Jadi jika candle 5 merah nggak ada sumbu atasnya, ini sumbu atasnya nggak ada, berarti yang dihitung body sama grafik doang juga. Berarti yang dihitung body sama grafik doang, jadi sumbunya nggak ada. Jika grafik bawah, body bawah, berarti kita boleh open posisi. Jika body bawah, grafik atas, nggak boleh open posisi. Karena perbandingannya sama ya, satu sama, nggak ada yang kuat, satu sama. Sedangkan body itu hanya indikasinya, konfirmasinya adalah grafik atau sumbunya. Oke. Dan juga ini nih, perbandingan ya. Perbandingan bodinya bawah tapi grafik dan sumbu itu atas. Apakah kita boleh open posisi atas? Karena di sini dua atas satu bawah, bodinya bawah, grafik dan sumbu atas. Walaupun grafik dan sumbunya itu atas, berarti bandingannya menang 2 dong, menang atas. Tapi bodinya bawah 1, itu nggak boleh open posisi. Kenapa nggak boleh open posisi? Karena grafik dan sumbu nggak ngikutin body. Walaupun skornya 2-1, menang atas berarti buy, bawah berarti sell. Nah, walaupun dia atas menang 2-1, itu nggak boleh open posisi karena kita lebih mengutamakan indikasi bodinya dulu. Seperti itu ya, jadi kita mengutamakan body. Jadi jika grafik dan sumbu itu atas sedangkan body bawah, harusnya kan 2 atas 1 bawah, itu kita OP atas. Tapi karena bodinya nggak diikutin grafik dan sumbu, itu nggak boleh open posisi, kecuali salah satunya mengikutin body dan sumbu. Salah satunya mengikutin ya, body dan sumbu atau grafik dan sumbu. Jadi skor 2-1 itu jika body dan sumbu atas, grafik bawah, dan body dan grafik atas, sumbu bawah, itu boleh skornya 2-1. Kalau skor 2-1 grafik dan sumbu atas, body bawah, itu nggak boleh. Oke. Jadi itu yang dilarang. Dan ini juga masih banyak juga yang bingung, Bang, gimana jika di C1 dan C5 itu bodinya sama? Jika C1 dan C5 itu bodinya sama, itu nggak boleh open posisi. Itu masuk dalam kategori seimbang. Itu nggak boleh open posisi ya. Ini C1, ini C5. Jadi jika body C1 hampir menyerupai body C5 atau sama, itu berarti nggak boleh open posisi. Menyerupai itu berarti udah hampir sama. Kalau kata-kata menyerupai berarti nggak boleh open posisi, berarti sama. Seperti itu. Jadi jika C1 dan C5 itu bodinya sama, itu masuk dalam kategori candlestick seimbang. Jadi seperti itu. Ternyata banyak yang belum paham tentang harga pembuka, padahal udah jelas banget ya penjelasan di situ dan diberikan arahan
Ternyata masih banyak yang gagal paham juga. Jadi kalau mau aman untuk kalian ya, nggak usah cari C1 yang tipis-tipis. Gimana bang C1 yang tipis-tipis? Oke, perhatiin. Seperti ini, C1 seperti ini nih. Wow, sumbunya panjang gini. Nah, jika kalian menemukan kalau mau main aman, saldo kalian kan lebih banyak kecil daripada saldo besar nih. Member saya kebanyakan saldonya kecil. Jika candlestick kalian seperti ini kalian temukan di C1, mending kalian gak usah open posisi, gak usah sok-sokan membandingkan dengan C5. Contoh nih, C1, C5. Gak usah dibandingin bodinya karena body ini kecil banget. Ini menyerupai candlestick seimbang, hampir membentuk doji. Jadi nggak usah, walaupun bodinya bisa dibandingin, beda jauh banget. Tapi ini menyerupai doji. C1-nya ini menyerupai doji. Nah, kalian lihat C1-nya menyerupai doji. Kalian nggak usah open posisi. Adapun juga jika ini di C5. Nah, contoh nih, C1 juga seperti ini. Di C5-nya tipis banget, menyerupai doji juga. Menyerupai doji itu nggak usah open posisi. Walaupun bodinya ada dikit nggak usah, untuk menghindari. Kalau saya kadang saya tetap open posisi karena nominal saldo saya itu besar, kuat untuk kompensasi sampai level 2. Jika saldo kalian kecil, mending kalian cari analisa yang pasti-pasti aja. Seperti itu, nggak usah buat ribet. Ini seperti ini ya, ini C1, ini C5, nggak usah open posisi jika C5-nya seperti ini. Dan juga jika C1 atau C5, nah ini seperti ini nih, banyak juga yang terkecoh sini. Nah, kita bisa lihat nih, ini emang sumbu atas agak sedikit lebih panjang dari sumbu bawah. Mending kalian gak usah open posisi jika candlestick seperti ini terdapat di C1 atau di C5. Ini berarti namanya menyerupai. Menyerupai itu berarti hampir sama, menyerupai candlestick seimbang. Sedangkan yang dihindari di candle 1 ataupun di candle 5 itu adalah candlestick seimbang. Jadi kalian gak boleh open posisi jika menemukan candlestick menyerupai seperti itu. Jangan open posisi jika kalian mendapatkan candlestick seperti ini. Gak usah cari yang pasti-pasti. Bang, candlestick yang pasti yang seperti apa? Oke, saya akan jelasin lagi ya. Candlestick yang pasti-pasti ya, yang seperti ini, sumbu atas sumbu bawahnya kelihatan jelas banget perbedaannya. Nah, seperti ini candlestick yang pasti karena sumbu atas dan sumbu bawahnya itu terlihat berbeda banget, nggak menyerupai. Seperti ini juga nih. Nah, seperti ini juga nih. Nah, ini kalian lihat, mana ada yang menyerupai? Nggak ada. Sumbu atasnya kecil, sumbu bawahnya panjang. Ini candlestick yang pasti. Jadi kalian itu bertrading di candle yang pasti aja untuk menghindari loss. Saya udah sering katakan, jika analisa kalian buy, jika analisa kalian atas berada di titik resisten atau di area resisten, itu nggak usah open posisi, skip aja. Dan begitupun juga sebaliknya, jika analisa kalian sell tapi berada di titik support, itu kalian nggak usah open posisi, mending di skip aja. Untuk melihat resisten dan dan support itu kalian boleh lihat 3 resisten terdekat aja, seperti itu.
Kalau nggak ada 3 resisten terdekat, cari lagi. Maksimal itu untuk trading di binary option itu nggak usah cari SNR yang jauh banget. Kita hanya karena kita bermain di binary option, kita bukan bermain di forex. Harus ngecek hari kemarin, nggak usah. Jadi di binary option itu maksimal itu 3 jam ke belakang. Tapi saya jarang ya melihat 3 jam ke belakang. Kadang saya mentok di 1 jam ya ke belakang. Kadang juga kalau SNR-nya emang benar nggak ada di terdekat, saya itu ambil yang di 3 jam. Saya maksudnya nggak ambil, hanya ngelihat aja seperti itu. Jadi sebenarnya trading itu mudah banget. Jadi kembali ke diri kalian lagi, cari signal-signal yang pasti, analisa yang pasti, seperti candle-candle ini. Seperti candle ini. Ini candle-candle pasti. Kenapa saya katakan pasti? Karena perbedaan sumbunya itu jelas banget. Enggak seperti sumbu-sumbu yang hampir sama yang seperti saya jelasin tadi. Jadi seperti itu. Ternyata banyak juga yang belum paham tentang harga pembuka, masih ada yang gagal paham. Dan bertrading di jam seperti yang saya udah berikan. Itu harga pembuka jika di jam yang saya berikan dan analisanya benar, gak membentur SNR, itu maksimal hanya komban level 2. Jika di luar dari jam itu saya gak bertanggung jawab, karena di luar jam itu kadang itu sampai lewat dari komban level 2. Kadang juga langsung profit, cuman saya lebih mengutamakan trading di jam-jam harga pembuka. Jadi seperti itu. Ada juga yang nanya, "Bang, padahal udah jelas ya, udah jelas banget. C1 mana bang?" Ini C1 nih, hijau. C1 itu berarti di bawah jam atau di atas jam. 16.05, 16.10, 16.15 itu C1. Itu permulaan C1. Jadi kalau di aplikasi itu bisa dijarakin 5 menit. Kalau di web itu nggak bisa. Di web itu kadang 10 sampai 12 menit aja jaraknya. Jadi di aplikasi untuk mengaplikasikan BSG itu lebih mudah trading di aplikasi, karena kita bisa memberikan jarak 5 menit seperti yang ini. Ini jarak 5 menit nih. Kalau kita kecilin kan dia jaraknya jadi 10 nih. Nah, jadi 10 nih jaraknya. Ini jadi 10. Nah, di web seperti ini. Jarak ininya di web seperti ini. Jadi saran saya trading di aplikasi aja. Untuk BSG ya, di aplikasi. Nah, ini saya besarin lagi. Jadi jaraknya 5 menit lagi. Nah, ini dikatakan C1, C2, C3, C4, dan C5. Seperti itu. Jadi mulai lagi nih candle merah C1 lagi. Ini sedang berjalan C2. Seperti itu. Sebenarnya nggak ada C6 ya. Tapi banyak orang katakan, "Bang, di C6 ya open posisinya." Padahal di C6 itu di C1 harga pembuka lagi. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang belum paham tentang harga pembuka secara keseluruhan, tolong nonton ini dan chat saya, jangan malas chat saya ya. Saya udah 3 hari ini, saya minta maaf ya, saya balik ke kampung dalam 3 hari. Alhamdulillah saya di hari Senin ini mulai aktif lagi. Saya di kampung itu yang saya kerjain hanya PDF doang. Jadi saya nggak ngupload di YouTube. Saya sambil liburan dikit, sambil ngeliat PDF untuk materi di grup BSG Independen ini ya, di awal November ini. Oke, mungkin sampai di sini saja ya. Besok saya upload lagi, saya akan sambil trading lagi. Oke, sampai di sini saja. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.